Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan pagi ini, hari ke-14, disebutkan dalam satu kisah atau riwayat Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, didatangi oleh 3 orang yang bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, bagaimana aku mau bertanya," kata yang bertanya, "di kampungku tanahnya tandus, tanaman tidak bisa tumbuh dengan subur. Apa yang harus kami lakukan?" Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah." Kemudian datang orang kedua, dia bertanya tentang pernikahannya. Pernikahannya sudah lama, bertahun-tahun, tetapi mereka belum diberikan keturunan. Bagaimana supaya kami bisa mendapatkan keturunan? Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah." Kemudian penanya yang ketiga, "Wahai Imam, aku seorang yang berusaha, tetapi usahaku sepertinya tidak berhasil." Kemudian dia bertanya, "Bagaimana supaya usahaku berhasil?" Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah." Kemudian salah satu murid dari Imam Hasan Al-Basri bertanya, "Wahai Imam, sudah datang 3 orang kepadamu dengan pertanyaan yang berbeda-beda, tetapi engkau menjawab istaghfirillah." Sama jawabannya, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian Imam Hasan Al-Basri membacakan ayat yang terdapat di dalam surat Nuh ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Hadirin rahimakumullah, riwayat atau hikayat yang terdapat di dalam beberapa kitab tafsir ini diantaranya menguraikan ayat dari surat Nuh ayat 10. Barangkali kesulitan, kerepotan di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam ekonomi, dalam hal mendidik anak. Mengapa kesulitan-kesulitan ada di dalam berbagai hal, di dalam berbagai kehidupan kita? Barangkali ini adalah karena dosa-dosa kita. Sehingga di ayat tersebut, istaghfirullah, faqultu astaghfiru innahu kana ghafara, beristighfarlah, memohon ampunlah kalian semua kepada Allah. Innahu kana ghafara, karena Allah sesungguhnya ghafara, maha pengampun. Di situ menggunakan sighah mubalaghah, artinya
Allah maha kemampuan. Tidak hanya sekali mengampuni, berapapun dosa kita, maka Ghaffar, Allah maha pengampun atas dosa-dosa kita. Hikmahnya apa? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Di ayat berikutnya, maka Allah akan mengirim kepada alaikum midrara. Alaikum midrara. Midrara di alaikum mengirim Allah. Alaikum midrara, midrara itu hujan yang lebat. Di sana adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Wa yumdidkum bi amwalin. Allah akan menambah dengan harta. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan bagimu anhara, sungai-sungai yang mengalir. Artinya kalau kita memiliki satu kebun, tentu memerlukan airnya. Apabila Allah memberikan kita satu bidang usaha misalnya, maka Allah akan mengirim juga sumbernya. Hadirin rahimakumullah, mari kita muhasabah untuk diri kita sendiri. Mungkin selama ini kesulitan di dalam kehidupan kita, dalam hal apapun, baik itu dalam ekonomi, mendidik anak, barangkali kita kesulitan mengajar kepada anak kita, mendidik anak kita supaya menjadi anak yang baik. Barangkali kenapa didikan kita tidak mengefek, tidak berpengaruh kepada anak kita? Barangkali itu adalah karena dosa-dosa kita. Marilah kita semakin menguatkan, semakin meningkatkan beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, di mana pada bulan ini kesempatan doa-doa kita, taubat-taubat kita akan diterima dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini marilah kita ambil kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan beristighfar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil dan ibrah dari hikayat yang terdapat di dalam beberapa penafsiran dari ayat surat yang terdapat di dalam surat Nuh ayat 10. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.